Perang dingin Amerika Serikat dengan China nampaknya belum juga usai. Baru-baru ini, pakar ekonomi dan Presiden AS Joe Biden menyerang China dengan serangkaian klaim yang menyebut keajaiban ekonomi China telah berakhir. Klaim ini diawali oleh pakar ekonomi AS, Adam Paulson, yang memantik isu tentang akhir keajaiban ekonomi China lewat tulisannya di situs Foreign Affairs 2 Agustus 2023 berjudul The End of China's Economic Miracle. Paulson menuliskan ekonomi China mirip manusia terpapar akut COVID-19. Kelesuan dimulai akibat lockdown ketat pada awal 2020. Menurut dia, pada dasarnya kelesuan ekonomi China bukan karena COVID semata. Penyebabnya adalah kediktatoran Presiden Xi Jinping, pemberangusan koruptor, kebijakan pemerintah agar bisnis tunduk pada politik sesuai arahan Partai Komunis. Semua ini telah menyebabkan konsumen dan pebisnis tidak bersemangat berkonsumsi dan berinvestasi. Paulson mendukung analisisnya lewat data sementara seperti deflasi 0,3% di China pada Juli 2023 dibandingkan dengan Juli 2022. Deflasi ini terjadi pertama kali sejak 2021. Data lain yang dia pakai adalah turunnya ekspor China yang digambarkan sebagai menurunnya aktivitas ekonomi China. Paulson juga mengungkapkan angka pengangguran para pekerja usia muda 16-24 tahun yang sebesar 20%. Atas semua itu, Paulson mengatakan bahwa kelesuan ekonomi China merupakan kabar baik bagi Amerika Serikat yang takut kekuatan ekonomi China terus melesat. Menurutnya, AS harus bisa memanfaatkan situasi ini dengan merangsang aset keuangan dan individu China masuk ke AS. Paulson tidak menyarankan AS mencabut sanksi ekonomi, akan tetapi cukup merangsang masuk aset dan warga serta mahasiswa China ke AS. Presiden Joe Biden pun turut nimbrung dengan menggaungkan isu kelesuan perekonomian China. Biden menyebut China kini mirip bom waktu yang membesar dan siap meledak. Biden menambahkan China sedang mengalami penuaan penduduk dengan jumlah warga pensiunan melampaui jumlah angkatan kerja. China paham ada masalah di dalam negeri. Ada kelesuan permintaan, kesulitan operasional perusahaan, dan risiko di sejumlah area. Akan tetapi, Partai Komunis China secara saksama memantau situasi dan siap meluncurkan kebijakan. Pemerintah China juga menerapkan peraturan dan meluncurkan kebijakan untuk mencegah penurunan ekonomi. Hasilnya adalah pemulihan pertumbuhan. Joseph Gregory Mahoney, profesor politik dan relasi internasional di East China Normal University mengatakan, China sudah kebal dengan cercaan dan pelecehan buruk sejak Donald Trump. Jadi China tidak perlu heran dengan cercaan terbaru. Bahkan cercaan AS termasuk oleh Biden tampak serampangan dan menyebutkan angka-angka seenaknya. Biden misalnya menyebutkan jumlah penduduk usia tua di China melebihi jumlah pekerja. Faktanya, China memiliki 876 juta pekerja dan jauh lebih banyak dibandingkan dengan 280 juta pensiunan atau berusia di atas 60 tahun. Soal pertumbuhan ekonomi China pada 2023 akan tumbuh di atas 5%. Ini jauh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi AS yang hanya 1,6%. Angka pengangguran di China secara nasional 5,2% pada 2023, lebih rendah dari pengangguran di zona euro yang di atas 6%. Di luar dari masalah klaim AS tentang ekonomi China, sebenarnya ada hal yang patut diwaspadai jika nantinya keajaiban ekonomi China akan berakhir, yaitu terkait dengan perekonomian global. Jika perekonomian global terjerembab resesi, perekonomian China tidak akan bisa lagi mengangkat perekonomian dunia. Kalau seperti ini, siapa yang rugi?